Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena, untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini.
Jika kalian dapat memilih, vaksin merek apa yang kalian gunakan? Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Segala kemuliaan bagi Allah yang telah memperjumpakan kita di hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali berkumpul di sini. Bahkan seluruh umat yang percaya berkumpul di berbagai tempat untuk memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sekalipun kita tidak melihat peristiwa yang luar biasa itu, namun firman-Nya membangun iman dan pengharapan kita bahwa Ia setia pada janjinya dan kepergiannya tidaklah selamanya, melainkan Ia pergi dan akan kembali serta membuat kita mewarisi kemuliaan Kristus. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian segala kemuliaan bagimu. Jemaat terkasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertai kamu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 secara berpalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Ulu-ulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Isi dunia sorak-sorailah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Janji Allah, kadang kita merasa lelah dan menjadi manusia yang tidak setia pada ketetapan yang telah Ia berikan. Kita sering hidup dalam pemberontakan dan melawan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus di sorga hari ini, kita dituntun untuk terus merenungkan kehidupan kita. Sungguhkah di dalam hidup ini kita telah menjalankan perintah-Nya yang telah Ia tinggalkan bagi kita, menjadi saksinya di dalam karya dan kerja kita, serta menanti kedatangannya dengan setia? Ataukah kita masih saja hidup dalam dosa dan pemberontakan, melawan kehendak Allah dan tidak setia dalam penantian kita? Mari dengan sungguh kita datang menghadap Tuhan dalam kerendahan, mengaku dan memohon pengampunan dari-Nya. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dan memohon, ampunilah kami yang berdosa ini. Kasih paling agung. Kini
dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Di jalan hidup yang lebar, Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Bacaan pertama Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang terus memelihara kehidupan kami, Allah yang terus berkarya di tengah-tengah hidup kami. Di hari ini menjadi momen spesial bagi kami,
peringatan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Kami boleh rayakan bersama dengan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, dan kami boleh terhubung dalam persekutuan ini lewat pelayanan ibadah, lewat live streaming. Biarlah keterhubungan kami mempersatukan dan mempersekutukan kami, dan kami bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Mampukan kami ya Tuhan Allah, buka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa kebenaran-kebenaran Tuhan itu, dan kami jadikan sebagai tuntunan hidup. Bahkan Engkau ya Allah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua di dalam ibadah saat ini. Urapi hamba-Mu, kuduskan dan tahirkan. Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami semua yang melayani boleh diberkati Tuhan, dan semua umat-Mu dimanapun berada di rumah, di berbagai tempat juga Tuhan berkati. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu Bapa kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul Roh Kudus dijanjikan dan Yesus terangkat ke surga. Firman Tuhan demikian, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda dan membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23.
Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23 di bawah judul Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Kure sumanga puang tu kadami. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita boleh berjumpa bersama, terhubung satu dengan yang lain dalam ibadah live streaming
memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Hari ini menjadi hari yang spesial bagi kita umat Kristiani. Dan satu tema menjadi perenungan kita dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu mewarisi kemuliaan Kristus. Umpamana kamalakbiranna Kristus. Mewarisi kemuliaan Kristus. Tadi saya mengatakan hari ini menjadi hari spesial bagi kita umat Kristiani. Lalu kemudian bersamaan di mana saudara-saudara kita umat Muslim juga dengan gembira merayakan hari raya Idul Fitri. Bersama-sama dalam kondisi dan keadaan kita melakukan peribadahan kita. Ketika kita boleh menyempatkan diri, sekalipun ibu bapak saudara-saudara ada di rumah atau di beberapa tempat, tapi kita boleh menyatakan iman dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan saat ini. Artinya, kita tidak melalaikan hidup kita untuk boleh memanjatkan syukur dan memuliakan Kristus. Apapun kondisi dan keadaan kita, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, mungkin ada yang dalam kondisi berduka, dan berbagai-bagai kondisi dan keadaan. Tetapi patut kita syukuri bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kita saat ini pada jam ini untuk memuliakan Dia. Tidakkah itu menjadi bagian kita mewarisi iman, memelihara iman untuk selalu datang dan memuliakan Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sesuatu hal, tentang seseorang, terkadang bahwa kita hanya menilai seseorang atau menilai sesuatu dengan berangkat pada hal yang kemudian menjadi dugaan-dugaan saja, tidak menyeluruh. Kita hanya melihat kulit-kulit luarnya saja, tetapi tidak sampai ke dalam untuk memahami setiap orang atau memahami sesuatu. Untuk mendekati sebuah kebenaran, maka tentunya ada penelitian-penelitian. Nah, karena itu kalau misalnya orang membuat skripsi atau tesis atau disertasi, tentunya dengan menggunakan begitu banyak penelitian, entah penelitian pustaka atau penelitian lapangan, untuk mau mendekati sebuah kebenaran sesungguhnya seperti ini. Kalau tidak lebih dalam melakukan penelitian-penelitian itu, maka kesimpulan-kesimpulan kita bisa tidak sampai pada sebuah kesimpulan yang benar. Tentunya kita akan melakukannya secara holistik, menyeluruh, untuk meneliti, untuk memahami dengan baik dan benar. Sehingga pada akhirnya kesimpulan kita itu adalah sebuah kesimpulan yang benar. Demikian ketika kita mau melihat secara dalam tentang Kristus, tentang kemuliaan Kristus, tentang keberadaan Allah yang kita sembah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tentunya dengan meneliti dan melihat kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab. Salah satu hal yang menjadi perenungan kita saat ini adalah mau memahami tentang kemuliaan Kristus itu. Ini satu keunikan kita orang percaya, orang Kristen. Kepercayaan kita orang Kristen atau kekristenan kita
sesuatu yang unik, dan keunikannya itu terletak pada salah satunya adalah kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus yang bagaimana yang kita pahami. Dan karena itu beberapa hal yang saya mau katakan tentang hal ini. Pertama, warisan kemuliaan Kristus. Berbicara soal kemuliaan Kristus, kamala abiranna Kristus, ini bahasa Torajanya, mulia mala abi. Mulia itu identik dengan, atau kemuliaan itu identik dengan kedudukan, kehebatan, kekuasaan tertinggi, luhur. Dan hanya raja yang disebut mulia dalam dunia ini. Jadi kemuliaan digambarkan sebagai suatu keadaan yang agung, terhormat, luhur, dan itu melekat pada raja. Melekat pada raja. Ketika Yesus disebut sebagai raja, raja di atas segala raja, tentunya ia memiliki kemuliaan, keagungan. Namun kemuliaan dan keagungan yang ada pada Kristus itu sangat berbeda dengan keagungan dan kemuliaan yang dipahami oleh dunia. Tadi yang dipahami oleh dunia adalah kedudukan, kehebatan, kekuasaan tertinggi. Sekalipun itu juga melekat pada diri Kristus dan nampak secara luar biasa dalam mujizatnya, juga dalam kelahirannya, dalam kebangkitannya, juga ketika ia naik ke sorga. Tapi yang lebih unik yang mau dipahami tentang kemuliaan Kristus adalah melalui pengorbanannya. Ia mengorbankan dirinya. Ia datang dalam kerendahan hati. Ia datang di dalam kesederhanaan di tengah-tengah dunia ini. Disitulah nampak kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus nyata dalam kesediaannya, kemauannya mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua, menebus dosa umat manusia. Ia menempuh jalan salib, menempuh jalan penderitaan, jalan pengorbanan, jalan siksaan, untuk menyatakan cinta kasihnya yang sangat besar bagi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Dan kemuliaan Kristus mengalahkan keegoisan, mengalahkan ambisi pribadi, dan kemuliaan versi duniawi. Kemuliaan Kristus mengalahkan semuanya itu. Juga dengan keegoisan, kepentingan-kepentingan diri. Yang disayangkan ibu bapak saudara yang terkasih adalah bahwa kemuliaan Kristus sangat dipahami secara dangkal. Tidak diteliti lebih dalam, termasuk murid-murid. Dan mungkin juga umat Tuhan saat sekarang ini. Kita lihat pada murid Yesus yaitu Petrus. Tidak menerima dan tidak membayangkan bahwa seorang Mesias akan menempuh jalan salib atau via dolorosa. Penderitaan. Para murid dan pengikutnya sering pahami bahwa Yesus itu dengan kehormatannya, keagungan dan kekuasaannya. Sehingga ketika Yesus mengatakan ia mau menjalani jalan salib, berkorban, mereka bingung. Mereka tidak mau terima itu. Dan bahwa ketika Yesus benar-benar menjalani semuanya itu, satu persatu murid meninggalkan Yesus. Ada yang menyangkali, ada yang lari dan meninggalkan Yesus. Mungkin juga dalam perjalanan umat Tuhan sekarang ini. Ketika menghadapi begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, satu persatu meninggalkan Yesus. Tidak menerima sebuah realitas, sebuah kenyataan dalam hidup.
Jadi memang ibu bapak saudara yang terkasih, tidak mudah memahami kemuliaan Kristus, di mana Kristus menempuh sendiri, merendahkan diri, mengorbankan dirinya, datang dalam kerendahan dan kesederhanaan. Tapi ia lakukan itu untuk mau menampakkan sebuah kasih yang luar biasa. Dan karena itu Paulus dalam pembacaan kita di surat Efesus dia katakan, untuk memahami kemuliaan Kristus itu, memahami kemuliaan Kristus dapat dipahami dalam hikmat dan wahyu yang lahir dari pertolongan Roh Kudus. Ini luar biasa. Untuk memahami kemuliaan Kristus dalam kesediaannya mengorbankan dirinya, kita dapat terima lewat hikmat, lewat wahyu dalam pertolongan Roh Kudus, lewat iman yang kita miliki. Bahwa apakah kita menerima dan kita percaya bahwa Yesus datang dalam kemuliaannya dengan mengorbankan dirinya. Kalau kita pahami dan kita terima dan kita percaya bahwa kemuliaan Kristus itu nampak di dalam pengorbanannya, dalam kesediaan dirinya untuk mau berkorban untuk banyak orang. Maka ketika kita menjadi pewaris kemuliaan Kristus, kita pun bersedia, kita pun mampu untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan dan tanamkan. Sebagai pengikut Yesus, memang juga ada pengorbanan yang harus kita buat. Kita lakukan dan kita alami. Pengorbanan apa itu? Banyak. Kesediaan kita untuk menyembah Allah itu pengorbanan. Kita memberi waktu untuk Tuhan itu pengorbanan. Memberi waktu, kesempatan untuk membaca firman, beribadah itu pengorbanan. Dan begitu banyak hal ketika kita memberikan persembahan syukur kita itu pengorbanan. Ketika pergumulan-pergumulan datang, ketika masalah datang, ketika siksaan datang, apakah kita mampu menerima? Apakah kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah salib yang Tuhan perhadapkan bagi kita? Ketika kita bertahan dan kita lakukan semuanya itu berarti bahwa kita boleh menjadi pewaris kemuliaan Kristus. Itu poin pertama yang saya mau katakan. Yang kedua, melekat warisan kemuliaan Kristus itu. Tinggal di dalam kemuliaan Kristus. Tinggal di dalamnya. Ini renungan kita 2-3 minggu berturut-turut. Bagaimana Allah di dalam kita. Bagaimana Yesus menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Yang semuanya poin-poin penting disampaikan di situ adalah bahwa kita tinggal di dalam Allah. Kita tinggal dalam Kristus. Kita tinggal dalam kemuliaan Kristus. Artinya ada di dalamnya, melekat dan tidak bisa terpisah. Tidak ada, kata Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi Paulus menunjuk, kalau kita lihat di Efesus, menunjuk orang-orang percaya di Efesus sebagai pewaris kemuliaan Kristus. Ayat 15. Iman orang Efesus yang tumbuh dan kokoh, iman kepada Kristus, dan dinampakkan iman itu dalam buah yang mengasihi semua orang kudus. Ini hidup dan tinggal dalam Kristus. Iman yang kokoh, iman yang tumbuh, iman yang selalu percaya kepada Kristus. Dan dinampakkan iman itu berbuah. Ini kan juga renungan kita hari Minggu. Pergi dan berbuah dan buahmu itu tetap. Tetap buah itu. Nah, ketika Paulus katakan mewarisi kemuliaan Kristus melekat dan tinggal di dalamnya adalah kita menghasilkan buah. Buah untuk mengasihi semua orang kudus. Mengasihi dalam arti apa? Banyak sekali dalam minggu ini kita berbicara soal kasih. Saya tidak panjang lebar lagi berbicara soal kasih karena kita bisa lakukan itu. Tapi mungkin yang direnungkan adalah kasih yang bagaimana yang Yesus ajarkan bagi kita. Karena mengasihi dan berbuat baik itu bisa dilakukan oleh semua orang. Benarkah bahwa apa yang aku lakukan untuk mengasihi ini adalah
benar-benar tulus dan itu yang Yesus ajarkan, atau jangan-jangan saya melakukannya ini karena ada sesuatu hal. Dan kita lihat di sini bahwa Paulus terus mendukung dalam doa untuk orang-orang percaya, orang-orang di Efesus, supaya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh hikmat dan wahyu, untuk makin paham dengan benar tentang warisan mereka. Paham dengan baik dan benar. Nah, satu hal bahwa di dunia ini begitu banyak tawaran, begitu banyak tantangan bagi orang percaya. Banyak yang dunia tawarkan kepada kita. Banyak yang dunia berikan kepada kita. Ini pembacaan kita dalam bahan PK, bagaimana iman itu mengalahkan dunia. Kita kan berada di dalam dunia, itu berarti bahwa kita menghadapi dunia ini yang begitu beraneka ragam, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, juga begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang memberikan kenikmatan, yang memberikan sebuah suasana yang begitu luar biasa. Tapi bagaimana kita menghadapi semuanya ini yang ditawarkan oleh dunia? Apakah kita menerima semuanya tawaran itu? Atau di sana ada iman berbicara tentang tawaran dunia ini, bahwa aku percaya kepada Kristus, maka hal yang ditawarkan oleh dunia ini kalau seperti ini saya tolak. Saya tidak mau kompromi dan saya tidak mau mengikuti. Di dunia teknologi yang begitu canggih, medsos dan sebagainya, banyak sekali yang ditawarkan oleh dunia. Banyak sekali yang ditawarkan oleh alat-alat teknologi yang modern. Tapi apakah kita mampu, iman bisa berbicara di sana ketika kita menghadapi semuanya itu? Menjadi pewaris dan melekat pada kemuliaan Kristus adalah bahwa kita mampu untuk menghadapi kondisi keadaan dunia yang begitu hebat, yang begitu menggiurkan dan sebagainya. Melekat dan tinggal dalam kemuliaan Kristus, maka juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu punya cara pandang, cara pandang yang diajarkan oleh Yesus. Tidak pada sebuah cara pandang, tidak pada sebuah hal yang fokus pada pemuasan diri. Ini banyak orang, ini khutbah saya juga minggu lalu tentang fokus pada kepribadian diri sendiri, lalu mengabaikan orang lain. Ya, fokus pada diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Seringkali cara pandang kita fokus pada pemuasan dan kesenangan sendiri. Yesus tidak melakukan itu. Tapi dia fokus untuk kepentingan orang banyak. Dia fokus untuk orang banyak, untuk dunia. Karena itu ketika ia fokus pada dunia, ketika ia fokus pada manusia, ia tidak memperhitungkan banyak hal. Bahkan dirinya ia korbankan. Tapi kita terkadang apa yang dilakukan? Ketika kita mau untuk melihat orang, mengasihi orang, atau berbuat sesuatu untuk orang, ada banyak pertimbangan-pertimbangan kita. Ada banyak bisikan-bisikan masuk dalam pikiran dan hati kita. Oh, yang kupoga ute, semoga begini, semoga begini. Ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Tidak dengan apa yang Yesus tanamkan, yaitu benar-benar berkorban untuk sesama. Yang ketiga, tugas menjadi pewaris. Sebenarnya semuanya ini terkait. Satu hal yang sangat penting yang menjadi tugas pewaris, seorang pewaris kemuliaan Kristus adalah menjaga kemurnian warisan Kristus, yaitu iman. Sehingga setiap anak-anak Tuhan tidak terombang-ambing tentang apapun yang mulia yang ditawarkan dan ditampilkan oleh dunia. Kekuasaan, materi, jabatan, dan lain sebagainya. Ada
Dulunya anak Tuhan sangat luar biasa, ngajar sekolah minggu, aktif di PPGT, pengurus, pengasuh. Tapi ketika menikah, meninggalkan Yesus. Menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi pewaris kemuliaan Kristus. Bagaimana mempertahankan iman? Banyak orang tergiur dengan jabatan dan kekuasaan, lalu meninggalkan Yesus. Tergiur dengan materi, lalu meninggalkan Yesus. Hilanglah dia menjadi pewaris. Apa yang Yesus nyatakan ketika ia mau meninggalkan murid-murid. Ini saya kira hal yang luar biasa di dalam pembacaan kita, baik di Kisah Rasul maupun di kitab Lukas. Selalu tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi, dan itu jarak ya kebangkitan sampai kenaikan Yesus 40 hari. Lalu kenaikan sampai keturunan Roh Kudus itu adalah 10 hari. Ada jarak waktu-waktu, dan bagaimana murid selalu setia menanti apa yang Tuhan nyatakan dalam karya-karya berikutnya. Sehingga ketika ada kesetiaan dan ketaatan untuk menanti apa yang Tuhan akan nyatakan, maka di sanalah setiap anak-anak Tuhan boleh menikmati kebahagiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, karena ia sabar dan ia menanti setiap karya-karya Tuhan. Dan ketika Yesus naik ke sorga, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia terpisah dari mereka, lalu kemudian ia mengatakan, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Di kitab-kitab lain disampaikan di situ. Artinya penyertaan Allah terus menerus, tidak hanya sampai ketika ia memberkati murid-muridnya, orang-orang yang ada di sekitar itu, lalu kemudian ia naik ke sorga, tapi ia memberkati sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, kita semua ini umat Tuhan, ketika Yesus mengatakan masa lalu, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya, berkat itu pun nyata dalam hidup kita sekarang dan juga di masa mendatang. Karena itu ibu bapak saudara yang terkasih, dengan mewarisi kemuliaan Kristus, mari kita terus menyatakan hidup ini sebagai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mempertahankan iman kita dimanapun kita berada. Nah, ini seringkali saya katakan, satu contoh, bagaimana iman berbicara ketika kita menemukan sebuah dompet di jalan. Lalu ketika kita temukan dompet itu dan kita katakan, ketika Yesus ada di sini, ketika aku temukan dompet itu, apa yang harus aku lakukan? Tentunya kita mengatakan, saya akan menyerahkan kepada pemiliknya kalau saya temui, atau saya menyerahkan kepada aparat untuk meneruskannya. Tapi ketika kita katakan, ya mumpung, haji mumpung, Buddha senggelan dompet. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Kiranya Allah senantiasa menuntun perjalanan kita dan kita mempertahankan hidup kita untuk mewarisi kemuliaan Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Betapa berharganya kita yang dikasihi Tuhan, sehingga kita dilayakkan menjadi pewaris kemuliaan Kristus. Mari kita bersyukur, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan satu pujian dari Tante Mama Edo.
Luar biasa pujian yang boleh dinyatakan tentang Mama Edo. Kasih Tuhan melebihi segala-galanya ya. Saya tangkap dari pujian ini. Tentunya banyak hal yang kita dapatkan dari pengajaran pujian ini. Tuhan memberkati tentang Mama Edo. Mari bersama jemaat Tuhan kita berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan membawa persembahan kita dengan melandasinya dengan nas firman Tuhan dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya dan anugerah-Mu, keagungan-Mu yang boleh menjangkau kehidupan kami sampai pada saat ini. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, kami boleh mendapatkan makna kemuliaan Kristus dan melekat pada diri kami semua sehingga kami menjadi pewaris kemuliaan Kristus. Mampukan kami ya Bapa untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia dengan begitu banyak hal yang kami hadapi, yang kami temui. Tetapi selalu iman kami berbicara menghadapi setiap hal dan kondisi. Kami yakin tangan kasih Tuhan menolong kami. Terima kasih pengajaran-pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semua jemaat-Mu. Berkati kami yang terus berkarya menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih kami boleh dipakai dalam pelayanan hamba-Mu, majelis gereja bertugas, petugas ibadah, petugas multimedia. Kami dalam persekutuan dan persatuan dalam kekompakan pelayanan, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami bersama menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Demikian jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing, Tuhan juga berkati dan peliharakan dengan penyembahan-penyembahan mereka di rumah, tentunya menjadi sebuah penyembahan yang memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merayakan bersama, kami merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga bersama dengan umat-Mu, jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang. Dan biarlah perayaan-perayaan kami bersama semakin mengokohkan iman kami dan memberikan sukacita bagi kami menjalani hidup ini sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang ditemui dan dihadapi oleh umat Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini, kasih Allah terus sempurna bagi kami semua. Berkati jemaat-Mu dalam menikmati kehidupan hari ini di rumah dengan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Berkati, mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kondisi berduka. Teristimewa bersama dengan keluarga besar sampai Payung Kalak Lembang atas meninggalnya almarhumah Ibu Hermin sampai Payung Kalak Lembang. Dan rencana jenazah akan dimakamkan besok pagi di San Diego Hill. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan, memberkati seluruh keluarga dalam mengalami duka ini. Demikian jemaat-jemaat-Mu yang lain yang juga mengalami kondisi berduka, juga tetap Tuhan menghiburkan. Jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kondisi-kondisi COVID-19, Tuhan selalu menopang dengan baik. Yang mengalami sukacita, ulang tahun, keberhasilan, usaha pekerjaan, pendidikan, sembuh dari penyakit. Teristimewa juga kami bersukacita dan bersyukur bersama dengan keluarga Delton Mangala atas kelahiran anak kedua mereka. Tuhan tambahkan dan titipkan anak lagi bagi keluarga ini. Mereka sambut dengan sukacita. Tuhan sempurnakan, syukur setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan, sehingga semuanya itu terus mempersekutukan kami di dalam jemaat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan Gereja Toraja, PGI, wilayah dan klasis, dimanapun umat Tuhan berada, Tuhan kuatkan. Dan selalu Gereja Toraja boleh Tuhan jadikan sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat, juga menjalankan
misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati pemerintah bangsa negara kami, pemimpin kami, berkati seluruh aparat negara TNI Polri, semua garda terdepan, satuan tugas dalam menghadapi COVID-19, bahkan berbagai program-program pemerintah demi untuk keamanan, kesejahteraan, dan juga demi kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ketika wabah COVID-19 perlahan-lahan boleh diatasi. Demikian pelaksanaan vaksin yang terus berjalan, Tuhan berkati. Kami mendoakan bangsa ini tetap utuh dalam kepelbagaian, dalam keanekaragaman, budaya, agama, dan ras. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati bangsa ini. Berbagai ancaman-ancaman dari dalam, teroris, juga dari luar, kiranya Tuhan memberkati seluruh aparat untuk boleh menghadapi bagaimana juga bangsa menghadapi kondisi-kondisi ancaman dan teroris. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Poso yang betul-betul mengalami kondisi yang berduka karena beberapa warga atau orang-orang Toraja yang dibunuh di sana oleh orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kami berdoa Tuhan hiburkan seluruh keluarga-keluarga mereka yang telah mengalami kondisi ini, dan juga kami mendoakan bagaimana cara Allah mengasihi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kami mendoakan situasi-situasi kondisi di mana saudara-saudara kami umat muslim merayakan Idul Fitri, kiranya toleransi dan kebersamaan selalu terjalin erat, dan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang di dalamnya kami anak-anak Tuhan senantiasa memuliakan Tuhan, dan kuasa Tuhan selalu menjangkau kehidupan kami. Kami bersyukur dalam ibadah ini boleh mengumpulkan persembahan, Tuhan berkati dan boleh dipakai dalam pelayanan, menunjang pelayanan-pelayanan baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Terima kasih Tuhan, peliharakan hidup kami hari ini, tuntun kami bersama dan menjalaninya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, dan kami bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari bersama kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian jemaat, Aku Tuhan Semesta.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, nantikanlah kedatangan Allah dengan setia melakukan kehendak-Nya. Hiduplah dalam pengharapan dan jadilah saksinya, serta warisilah kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat tetap berdiri dan kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga pada hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati hidup kita sekalian. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara, seluruh warga gereja Toraja Jemaat Tangerang, kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Sementonapa, majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah dan petugas multimedia, menyampaikan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kiranya kasih-Nya selalu menjangkau kehidupan kita. Dia Allah kita yang senantiasa memberkati kita, memberkati seluruh jemaat, dan boleh menikmati sukacita di rumah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Salam dari kami semua dari gedung gereja. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat.
Tuhan.